memberikan kita segala karunia-Nya sehingga kita pada malam hari ini dapat bertemu kembali dalam program kajian kitab Al-Usul Al-Thalathah karya Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang usul yang ketiga atau al-aslu al-thalith, yaitu pondasi yang ketiga, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian insyaallah pada pembahasan kita akan membahas tentang al-iman bil ba'thi, yaitu kelanjutan dari kitab al-usul al-thalathah. Qala rahimahullah, Syekh rahimahullah berkata, wan nasu idza matu yub'atsun. Manusia ketika mereka meninggal, mereka akan dibangkitkan. Dalam pembahasan ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya hari kebangkitan itu nyata. Wa ta'ala. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah menciptakan yang sebelumnya tidak ada menjadi ada, maka tentunya sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala mengembalikan yang awalnya ada, kemudian tidak ada menjadi ada kembali. Dan juga ya, tentunya manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan tujuan. Apa tujuannya? Yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sepeninggal mereka, yaitu manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban ya, setiap manusia tentang apa yang mereka kerjakan selama mereka hidup di dunia. Ya, banyak dari hadis Nabi Muhammad SAW juga Al-Quran yang menunjukkan bahwasannya yang namanya hari kebangkitan itu pasti ada. Ya, Syekh berkata, wan nasu idza matu yub'atsun. Ya, manusia ketika mereka meninggal pasti akan dibangkitkan. Wa dalil qauluhu ta'ala, adapun dalil firman Allah Subhanahu wa ta'ala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, darinya itu dari bumi kami ciptakan kalian, wa fiha nu'idukum, dan kami kembalikan kalian, wa minha nukhrijukum, dan darinya juga kami keluarkan kalian taratan ukhra. Ya, kami keluarkan kalian kedua kalinya. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala ya, bahwasannya manusia pasti akan dibangkitkan, yaitu wallahu ambatakum minal ardi nabatan. Bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala menumbuhkan tumbuhan dari bumi. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan kalian darinya, dari bumi juga, dan akan mengeluarkan kalian dari bumi. Ini bahwasannya ya, manusia pasti akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan diminta pertanggungjawabannya ya, terhadap apa yang mereka lakukan di dunia. Syekh berkata, wa ba'dal ba'thi muhasabuna majziyuna bi a'malihim. Dan setelah mereka dibangkitkan, yaitu para manusia, muhasabun, mereka akan dihitung, wa majziyuna, dan mereka akan dibalas atau ya, diberikan ya, bi a'malihim, sesuai dengan amalan-amalan mereka. Ketika mereka berlaku atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidup di dunia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan ganjaran istighfar. Sebaliknya, ketika mereka tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bermudah-mudahan dalam berbuat dosa, tidak memikirkan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka juga akan dibalas sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wa dalil qauluhu ta'ala, dalil bahwasannya manusia akan dihisab dan akan dibalas sesuai dengan amalannya, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bagi Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Liyajziyal ladzina asma 'amilu, dan
Allah Subhanahu wa taala akan membalas perbuatan jelek yang mereka kerjakan. Wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna, dan akan membalas perbuatan yang baik sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Kemudian Syekh melanjutkan, wa man kadzdzaba bil ba'thi, dan siapa yang mendustakan hari kebangkitan, adanya hari kebangkitan, dia mengatakan bahwasannya manusia tidak akan dibangkitkan setelah mati, ya sudah selesai begitu saja, ya, maka hukumnya apa? Kafara, ya, maka dia telah kafir, artinya keluar dari Islam. Barang siapa yang tidak percaya dengan hari kebangkitan, maka dia telah keluar dari Islam, kufur, ya. Apa dalilnya? Beliau berkata, wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, ya, bahwasanya orang-orang kafir menganggap mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad, bala wa rabbi, sungguh la tub'atsunna, kalian akan dibangkitkan, tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum, dan kalian akan dikatakan tentang apa yang kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Syekh ingin menjelaskan kepada kita bahwasannya setiap manusia yang sudah mati, yang sudah meninggal, ya, masih panjang kehidupannya, masih panjang perjalanannya. Mati bukannya artinya ketika seorang mati selesai masalahnya, tidak. Justru ketika dia meninggal, itulah awal perjalanan apa? Hidupnya. Maka sebagai orang menganggap, ya, orang-orang yang tidak memiliki akidah Islam yang kuat, ketika memiliki masalah di dunia, kemudian pusing dan lain sebagainya, mereka menganggap bahwasanya dia tidak bisa hidup, sehingga apa? Dia mengambil keputusan bunuh diri. Ketika dia bunuh diri, dikuburkan, datang malaikat, kemudian dia dalam suatu hari nanti, ya, dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bunuh diri? Kenapa dia melakukan ini dan itu? Dan seorang muslim harus meyakini hal tersebut. Ketika dia tidak meyakini hal tersebut, konsekuensinya apa? Dia telah kufur. Kemudian Syekh menyebutkan al-iman bil rusul, ya. Setelah Syekh menjelaskan tentang bahwasanya seorang mukmin yang harus beriman dengan hari kebangkitan, beliau menjelaskan tentang al-iman bil rusul, yaitu beriman kepada rusul, ya. Beliau menjelaskan tadi secara rinci, ya. Beliau berkata, wa arsalallahu jami'a rusul, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus seluruh rusul, mubasysyirin wa mundhirin, dengan misi mubasysyirin, memberikan kabar gembira, wa mundhirin, dan memberikan peringatan, ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Rusulan, itu rusul-rusul, yaitu rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mubasysyirin wa mundhirin, yaitu dengan tujuan memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah, ya, agar supaya mereka tidak memiliki 'ala Allahi hujjah, ya, tidak memiliki hujjah ba'da rusul, setelah diutusnya rasul-rasul tersebut, ya. Jadi manusia ketika mereka sudah diutus seorang rasul, maka tidak ada lagi mereka hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Allah telah menurunkan seseorang yang memberikan peringatan, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, ya, tidaklah suatu kaum atau suatu umat, ya, kecuali di dalamnya ada seseorang yang akan memberi peringatan, ya. Maksudnya apa? Setiap golongan, setiap umat itu pasti ada rasulnya, pasti ada yang memberikan peringatan. Oleh sebab itu tidak ada hujjah bagi mereka ketika mereka meninggal, ketika mereka mati, kemudian diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan saya tidak tahu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka telah diutus rasul kepada mereka, ya. Telah diutus orang rasul kepada mereka dengan tujuan apa? Memberikan kabar gembira dan memberikan peringatan. Kemudian Syekh berkata, wa awwaluhum
Ya, Rasul yang pertama adalah Nuh alaihi assalam, wa akhiruhum, dan Rasul yang terakhir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa khatamun nabiyyin, dan Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Wa dalilu ala anna awwalahum Nuh, qauluhu ta'ala, dalil bahwasanya ya Rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, inna awhayna ilaika kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sesungguhnya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad sebagaimana kami wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Di sini Allah mengatakan ila Nuhin, ya kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Ya sebagaimana kami telah wahyukan kepada engkau kepada Nuh alaihi salam dan nabi-nabi setelahnya. Dan juga ya, yang menunjukkan bahwasannya Rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Nuh, yaitu ya hadis syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma yang mana ketika hari kiamat manusia bingung untuk mencari syafaat. Ya. Kemudian dalam hadis disebutkan dan mereka akan mendatangi ya, Nuh alaihi assalam, dan mereka akan mengatakan anta awwalur rusul fil ard, atau maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kamu wahai Nuh alaihi salam, kamu adalah rasul yang pertama yang diutus di muka bumi. Ini menunjukkan bahwasannya rasul yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian yang kedua, bahwasannya syirik pertama kali itu timbul pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Ya, pada zaman Nabi Adam alaihi salam itu tidak ditemukan apa? Syirik. Dan jarak dalam sebuah hadis disebutkan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihi salam itu asyaratul qurun, yaitu 10 abad. 10 abad. Kemudian pada zaman Nabi Nuh alaihi salam mulailah muncul syirik. Ya, sebabnya apa? Sebabnya ya, mereka ingin membuat patung untuk menghormati orang-orang soleh yang meninggal di antara mereka. Ya. Ingin menghormati orang-orang soleh yang meninggal di antara mereka. Sehingga mereka untuk menghormati tersebut mereka membuat patung ya, karena mereka terlalu hulu. Apa itu hulu? Berlebih-lebihan terhadap orang soleh tersebut yang awalnya hanya dengan tujuan menghormati orang soleh tersebut ya, sehingga apa? Patung tersebut disembah. Ya, kalau antum buka surah Nuh ya, Yahuda wa Ya'uq wa Nasr. Ya, dalam surah Nuh dijelaskan ya, bahwasannya itu adalah nama-nama yang mereka sembah. Jadi yang mereka sembah ini patungnya itu adalah orang-orang soleh. Akan tapi disebabkan karena mereka gulu ya, karena mereka terlalu berlebihan dalam menghormati orang-orang soleh, dalam bermuamalah dengan mereka dan mengheningkan ya, artinya mengingat orang-orang soleh tersebut ya, sehingga apa? Mereka terjatuh ke dalam syirik. Oleh sebab itu ya, kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang bertauhid itu tidak boleh yang namanya apa? Ghulu, berlebih-lebihan dalam misalnya contoh menghormati seorang ustaz, menghormati seorang kiai ya, sambil nunduk-nunduk sujud dan lain sebagainya. Ingat sujud dan rukuk hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disematkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai terjadi demikian? Itu disebabkan karena apa? Karena hulu. Dan hulu ini juga yang menyebabkan kaum Nabi Nuh alaihi salam terjatuh kepada syirik. Kemudian Syekh menyebutkan wa kullu ummatin ba'atha Allahu ilaina rasulan min Nuh ila Muhammad ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah. Dan setiap umat Allah Subhanahu wa taala utus rasul ya, dari zaman Nabi Nuh sampai zaman Nabi Muhammad SAW, ya'muruhum dengan misi bi ibadatillahi wahdah, dengan misi agar supaya seseorang atau umat manusia hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, dengan tujuan misi Rasul adalah mendakwakan tauhid ya, agar supaya manusia jauh dari syirik, wa yanhahum 'anil taghut, dan melarang mereka dari taghut. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ya, wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Dan sungguh kami telah utus ya, di setiap umat yaitu seorang rasul dengan tujuan an i'budullaha, agar tujuan mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajtanibu
taghut, dan menjauhi apa? Menjauhi taghut. Nah, itu adalah misi ya yang diemban oleh para rasul ya, yaitu dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam, kemudian sampailah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertanyaannya, apakah Allah Subhanahu wa taala menurunkan seorang nabi dari bangsa jin? Bukankah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan jin agar supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Ya. Apakah Allah mengutus seorang rasul dari kalangan jin, ikhwan? Ada yang bisa menjawab? Tidak. Aina dalil? Mana dalil? Barakallahu fiik ya. Dalam surat Al-Ahqaf ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan wallau ila qaumihim munzirin, yaitu ketika jin ya mendengarkan tilawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian mereka menyuruh temannya untuk diam ya, setelah mereka mendengarkan tilawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mendengarkan Al-Qur'an, Allah menyebutkan wallau ila qaumihim munzirin, dan mereka berpaling kepada kaumnya munzirin, yaitu dengan tujuan memberikan peringatan ya. Kemudian dari bahwasannya tidak ada bangsa atau tidak ada rasul dari kalangan jin adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura." Ya. Bahwasannya tidaklah kami utus dari rasul sebelummu kecuali dari seorang laki-laki yang kami wahyukan kepadanya, yang mana laki-laki tersebut dari penduduk desa. Yang mana maksudnya penduduk desa di sini adalah apa? Manusia. Oleh sebab itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan la yakunu rasul imra'atan wala badawiyyan wala jinniyan. Bahwasanya tidak ada rasul ya dari golongan wanita atau dari golongan badawi ya. Orang-orang yang terpelosok gitu ya, orang-orang yang tidak mengerti apa-apa. Kemudian wala jinniyah, dan juga daripada golongan jin ya. Baik. Kemudian Syekh rahimahullah ya melanjutkan waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bit-taghut. Ya, setelah Syekh rahimahullah menjelaskan tentang Rasul, kemudian misinya Rasul, ya misi diutusnya para Rasul yaitu menyuruh kepada tauhid dan menjauhi taghut, menjauhi syirik ya. Kemudian Syekh menyebutkan waftaradallahu ala jami'il ibad kufra bit-taghut. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas seluruh hambanya al-kufra, yaitu mengingkari taghut, wal iman billah ya, al-kufra bit-taghuti wal iman billah, yaitu mengingkari taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini ya Syekh menjelaskan bahwasannya ketika seorang mengatakan kalimat la ilaha illallah, maka wajib baginya yaitu mengingkari taghut. Ya. Kemudian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah kita bahas bahwasannya kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari dua rukun. Ya. Kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari dua rukun. Yang kolamnya mana penanya? Jadi kita sebutkan pertemuan sebelumnya bahwasannya subhanallah terlalu jauh betul. Kenapa tidak depan saya? Saya coba sebentar. Ayo, sini deh. Baik. Kita sebutkan bahwasannya ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah itu terdiri dari dua rukun. Yang pertama adalah la ilaha. La ilaha maknanya adalah tidak ada sesembahan. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu an-nafyu. Nafyu itu apa artinya? Peniadaan. Peniadaan. Illallah ya,
penetapan. Kalau dalam bahasa Arab itbat, yaitu penetapan. Maksudnya apa? Ya, peniadaan, bahwasanya kita meniadakan seluruh sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk taghut. Nanti insyaallah kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan apa? Taghut. Kemudian illallah, yaitu penetapan bahwasanya satu-satunya zat yang berhak disembah itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua rukun ini harus ada. Ya, jadi tidak cukup seseorang misalnya menetapkan bahwasanya Allah adalah sesembahanku, tapi dia masih mengakui Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak cukup. Ya. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu terdiri dari dua rukun. Apa makna rukun, ikhwan? Rukun, ya, itu adalah pondasi. Ya. Itu adalah pondasi. Kalau misalnya pondasi, ya, kalau misalnya ada sebuah rumah, kemudian salah satu pondasinya runtuh, maka rumahnya akan apa? Akan runtuh. Ya. Begitu juga ya, kalimat la ilaha illallah. Ketika kita tahu bahwasanya situ ada dua pondasi, maka kita harus tegakkan pondasi tersebut agar supaya bangunan atau rumah tersebut apa? Kokoh. Ya. Nah, kemudian saya menyebutkan di sini waftarallahu ala jami' ibad kufra bin taghut wal iman billah. Allah mewajibkan kepada seluruh hambanya yaitu kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, dan Ibnu Qayyim berkata, ya, makna taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Ibnu Qayyim berkata, makna taghut, ya, arti dari taghut. Qala Ibnu Qayyim berkata, ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Artinya apa? Apa-apa yang melewati kapasitas seseorang dari status hamba. Ya, kita hamba ini adalah memiliki batasan. Ya. Setiap, ya, sesuatu yang melewati atau sesuatu yang berlebih, ya, yang mana melewati kapasitas kita sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut dengan apa? Taghut. Ya. Di sini saya menyebutkan min ma'budin, ya, dari sesembahan ma'bud atau matbu'in, matbu' atau muta'in. Ya, ma'bud di sini adalah contoh misalnya patung. Ya. Kemudian di matbu' yang diikuti. Makna matbu' adalah yang diikuti. Ya. Misal ulama su. Apa itu ulama su? Ulama yang buruk, ya, yang menyuruh kepada kesyirikan. Ya. Kemudian dia menyuruh kepada beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, membenarkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebut dengan ulama su. Ya. Kemudian muta', ya, yang ditaati. Ya. Misalnya seseorang yang memerintahkan supaya, ya, memerintahkan, tapi bedanya diikuti sama memerintahkan. Ya, kalau yang diikuti, ya, itu misal ada orang yang seorang ulama yang diikuti, yang mana memiliki pengikut, kemudian dia menyuruh kepada kesyirikan misalnya, maka dia disebut dengan ulama su, ya, ulama su. Maka dia masuk kategori taghut sesuai dengan pengertian Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian al-muta', ya, orang yang ditaati, ya, orang yang menyuruh kepada kejelekan, orang yang menyuruh kepada perbuatan syirik, orang yang menyuruh kepada kemaksiatan. Ya, kemudian ketika dia ditaati, maka dia disebut dengan taghut. Ya, baik. Wah, ini pendek sekali.
Kemudian beliau berkata, wa tawaghitu katsirun, ya. Wa usul khamsah. Tagut itu banyak jenisnya. Ya, jenisnya itu dari ma'bud, dari yang disembah. Yang disembah itu banyak. Contoh misalnya pohon. Ya, kalau di Jawa itu banyak sesajen dan lain sebagainya. Kemudian mereka menyembah pohon, meminta kepada pohon, meminta kepada kuburan, ya, meminta kepada hal-hal yang ibaratnya tidak seharusnya jadikan tempat untuk meminta. Ya, maka itu disebut dengan ma'bud. Ya, maka sesuatu tersebut disebut dengan apa? Tagut. Atau dengan matbu, yaitu seorang yang diikuti, yang mana orang yang diikuti tersebut adalah orang yang meminta orang yang mendakwahkan kepada kejelekan, mendakwahkan kepada syirik, ya, mendakwahkan kepada perbuatan-perbuatan bid'ah dan lain sebagainya, ya, maka disebut dengan apa? Tagut. Kemudian orang juga al-muta', ya. Jadi kata Syekh, at-tawaghitu katsirun, yaitu tagut itu banyak jenisnya. Dan semuanya kembali kepada tiga hal ini. Ya, semuanya kembali kepada tiga hal ini. Kemudian Syekh menyebutkan wa ru'usuhum khamsah. Kepalanya itu ada 5. Ya, kepalanya itu ada 5. Maksudnya kepalanya itu apa? Ya, kepalanya itu ya yang paling parah, yang paling sering terjadi. Ya. Itu ada 5. Ya, Syekh menyebutkan yang pertama adalah iblis. Ya, iblis laknatullah alaihi. Ya, iblis laknatullah alaihi. Iblis adalah taghut, ya, yang memerintahkan kepada kejelekan, dan dia juga berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan menggoda manusia sampai hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang iblis, ya, qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Sungguh dengan kemuliaan wahai Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum, aku akan menggoda mereka ajma'in, semuanya. Ya, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas, kata iblis. Ya. Kemudian iblis, ya, dia juga berkhutbah nanti di akhirat. Iblis ketika di akhirat, ketika mereka manusia telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berkhutbah. Apa khutbahnya? Khutbahnya menyakitkan hati. Apa khutbahnya? Wa qala asy-syaitan lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata Allah dalam surat Ibrahim. Wa ma kana li 'alaikum ilm. Kata iblis, wa qala asy-syaitan inna Allaha wa'adakum wa'dal haqq. Sesungguhnya syaitan berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan perjanjian atau telah menjanjikan kepada kalian sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, dan aku menjanjikan kepada kalian dan aku ingkari janji itu kepada kalian. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, ya, dan aku pada hari ini, ya, tidak mampu untuk membantu kalian. Illa an da'awtumukum, wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa, ada yang hafal itu? Sudah surah Ibrahim. Kan muskilah syaitan di mau membacakan khutbahnya dilupakan pula kita. Muskilah. Kita buka dulu, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim. Dalam surat Ibrahim. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم, dan tidaklah aku memiliki, ya, وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. Ya, dan aku tidak memiliki, ya, kemampuan atas kalian kecuali aku hanya mengajak kalian dan kalian ikut padaku, kata iblis alaihi. Fala talumuni wa lumu anfusakum. Maka sebab itu fala talumuni, janganlah engkau menyalahiku, ya, akan tetapi salahilah diri kalian sendiri. Wa ma ana bimuslihikum wa ma anta bimuslihi, dan aku tidak bisa melindungi kalian dan aku pun tidak bisa dan aku tidak bisa melindungi kalian dan kalian pun tidak bisa melindungiku. Iblis pun tidak bisa melindungi diri sendiri. Ya.
dan dia pun meminta pertolongan kepada apa? Manusia. Ini adalah khutbah iblis ketika semua manusia itu dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Oleh sebab itu iblis termasuk apa? Taghut. Ya. Dan dia adalah ras, dia adalah kepalanya. Ya, dia adalah apa? Kepalanya. Kemudian Syekh menyebutkan wa man umida wa huwa radin. Ya. Yang kedua adalah ya, seseorang yang disembah dan dia ridho. Seseorang yang disembah dan dia ridho, itu adalah apa? Taghut. Bagaimana kalau dia ridho itu? Apa disebut dengan taghut? Tidak. Seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa tidak ridho disembah. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Maidah. Wa idh qala Allah ya Isa. Wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Allah berkata kepada Isa alaihissalam, ya Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni. Apakah engkau berkata kepada manusia ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah? Jadikanlah aku dan ibuku Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah engkau berkata demikian wahai Isa? Apa kata Nabi Isa alaihissalam? Qala subhanak, wahai Allah maha suci engkau. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Maha suci engkau wahai Allah, aku tidak mungkin berkata sesuatu yang bukan hak, yang bukan yang benar. In kuntu qultuhu faqad 'alimta. Jikalau aku telah mengatakan demikian, engkau telah mengetahui. Ta'lamu ma fi nafsi, kata Nabi Isa alaihissalam. Engkau mengetahui apa yang ada dalam diriku. Wa a'lamu ma fi nafsi. Innaka anta 'allamul ghuyub. Dan sesungguhnya engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib. Kemudian Nabi Isa klarifikasi, ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Dan sungguh aku tidak berkata kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku wahai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa yang diperintahkan Allah kepada Nabi Isa? Ya. Dalam surat tadi kita sebutkan wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu at-taghut. Perintah Allah kepada seluruh rasulnya adalah ibadah kepada Allah, bukan ibadah kepada rasul, bukan ibadah kepada siapapun, hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Nabi Isa alaihissalam diibadahi, disembah, akan tapi apa? Tidak ridho. Oleh sebab itu Nabi Isa tidak bisa disematkan sebagai apa? Taghut. Yang disematkan adalah seseorang yang disembah dan dia pun ridho. Seseorang yang disembah dan dia pun ridho. Nah, itu disebut dengan apa? Dengan taghut. Ya. Misalnya banyak sekali ya kaum sufi ya, terlalu gulu, ya, terlalu berlebihan dengan gurunya. Kemudian dia sujud di hadapan gurunya, rukuk di hadapan gurunya, kemudian mengalami berkah ya. Kemudian apa namanya? Ludahnya segala macam. Ya ikhwah. Ya, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui sesuatu itu berkah itu dari siapa? Kalau bukan dari Al-Quran dan Sunnah. Ya. Dan rukuk, sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh untuk apa? Untuk makhluk. Oleh sebab itu, ya seseorang ya, yang disembah dan dia ridho maka dikategorikan sebagai apa? Sebagai taghut. Kemudian yang selanjutnya adalah nomor 3. Ya. Man da'a li ibadati nafsihi. Ya. Seseorang yang menyeru untuk beribadah kepadanya, maksudnya menyembahnya ya. Seperti halnya apa? Seperti halnya Fir'aun ya. Fir'aun berkata wa ana rabbukum al-a'la. Aku adalah Rabb kalian yang paling ya, tinggi ya. Itu adalah perkataan Fir'aun. Nah, siapapun yang menyuruh bahwasannya seseorang atau menyuruh hamba atau semua manusia agar beribadah kepadanya, maka orang ini disebut dengan apa?
togut. Ya, contohnya seperti Fir'aun. Kemudian yang keempat ya, seseorang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Seseorang yang mengaku mengetahui ilmu ghaib. Ya ikhwah, ilmu ghaib hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, tidak ada satupun makhluk mengetahui apa ilmu ghaib. Bahkan Nabi Muhammad SAW itu tidak mengetahui ilmu ghaib selain apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan ya. Nabi tidak tahu ilmu ghaib. Nabi tidak tahu apa ilmu ghaib. Kalau seandainya Nabi mengetahui ilmu ghaib, maka niscaya Nabi tidak akan terluka pada perang Uhud. Sudah standby dulu, antisipasi dulu apa yang akan terjadi. Tapi kalau kita ada sejarahnya, Nabi terluka, ya, kemudian pelipisnya terluka, giginya patah, kemudian menempel di sini di pipinya, ya itu apa namanya, topeng besi, ya topeng besi ini di pipinya sehingga pipinya berdarah. Tidak ada satupun yang mengetahui ilmu ghaib. Yang mengetahui ilmu ghaib adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang mengetahui ilmu ghaib. Maka apabila ada seseorang yang mengetahui ilmu, yang mengaku mengetahui ilmu ghaib, bahwasanya tanggal sekian dan sekian akan terjadi ini dan itu, ya, maka sesungguhnya dia adalah apa? Taghut. Maka seorang hamba ya, tidak ada satupun yang mengetahui ilmu ghaib. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah." Katakanlah wahai Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba. Tidak ada satupun yang hidup di langit dan di bumi mengetahui hal yang ghaib illa Allah, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ada seseorang yang mengaku demikian, jangan percaya. Ya. Misalnya membaca telapak tangan, wah nasib antum baik, ya. Nanti antum dapat jodoh yang seperti ini dan seperti itu. Kemudian dia membaca kehidupan antum nanti bakalan ini dan itu. Nanti ada artis yang akan cerai, nanti akan ini dan itu. Misalnya ada berita-berita yang sekarang itu, tahun 2024 akan terjadi ini dan itu. Ya, ini adalah dukun termasuk apa? Taghut. Kalau kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus ya menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak disembah dan menjauhi apa? Taghut. Itu adalah bentuk konsekuensi tauhid kita. Kalau kita mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabb, dan kita tidak meniadakan apa? Taghut, bagaimana bisa diterima tauhid kita ya? Maka harus paham ya tentang apa? Tentang taghut dan tauhid ya. Tapi yang kelima adalah, nah ini perlu penelitian. Banyak orang yang salah paham. Ya. Kelima Syekh berkata, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Nomor 5, yang berhukum kepada hukum selain Allah. Sekali kata, sekarang kalau hukum ada selain Allah, apa hukumnya? Kata para ulama, kufrun duna kufri. Kata Imam Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab tafsirnya, maksudnya adalah kufrun duna kufri. Itu tidak sampai kepada syirik, tidak sampai kepada keluar dari Islam. Dia masih tetap melakukan dosa besar. Ini adalah hukum asalnya ya. Hukum asalnya. Hukum asalnya adalah orang yang berhukum kepada selain hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, ya kufrun duna kufrin, yaitu dia tidak sampai keluar daripada Islam. Ya. Bagaimana ketika dia menganggap bahwasanya ada hukum yang lebih baik daripada hukum Allah? Ada hukum yang setara dengan hukum Allah. Ya. Maka ketika ada seorang yang menganggap demikian, maka dia keluar dari Islam. Ada pun sebagian orang yang mengartikan bahwasannya setiap orang yang berhukum selain pada hukum Allah kufur dan lain sebagainya seorang ilah. Ini adalah pemahaman siapa? Khawarij. Dia hanya memahami suatu ayat secara letterline, akan tetapi tidak memahami isinya. Ya. Dalam ayat dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man
siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala maka dia telah kafir. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengatakan faulaika humudz zalimun, maka dia adalah orang yang zalim. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan faulaika humul fasiqun. Ya. Bahwasanya mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi ada 3 versi, satunya kafir, zalim, fasik. Jangan kita ambil satu ayat saja, ya. Jadi perlu ada apa? Perinciannya. Ya, para ulama mengatakan hukum asal seseorang yang berhukum pada selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu hukumnya adalah kufrun duna kufrin. Maksudnya apa? Dia tidak sampai kepada kekufuran. Dia termasuk dosa besar atau biasa kita katakan ya kufur, ya syirik apa? Syirik kecil. Syirik kecil. Dia termasuk dosa besar akan tetapi tidak sampai menyebabkan seseorang atau pelakunya keluar dari Islam. Kapan sampai keluar dari Islam? Ya ketika dia meyakini bahwasannya hukum yang dia yang dia yakini itu lebih baik daripada hukum Allah. Ya, kemudian hukumnya yang dia yakini itu setara dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya maka itu baru sampai tahap kepada keluar dari Islam. Dan yang menentukan hukum itu siapa, ikhwan? Hakim. Tidak boleh seseorang menentukan atau mengkafirkan saudaranya dengan misalnya antum kafir atau tidak boleh, bahaya. Ya, itu semua kembali kepada hakim. Oleh sebab itu dalam hadits Muhammad SAW kita sering sampaikan, ya, apabila seseorang mengqala li akhil kafir, siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, faqad ba'a biha ahaduhuma, ya bisa jadi julukan itu kembali kepada salah satunya. Maka tidak boleh ya menghukumi seseorang dengan mudahnya dengan apa? Kafir. Sampai sini paham ya, Pak? Paham? Ya? Insyaallah. Sekarang pertanyaannya, negara Indonesia gimana? Togut bukan? Hah? Di banyak sebagian orang memahami pemahaman yang keliru. Baik, negara Indonesia togut bukan di kota? Hah? Yang menetapkan hakim? Masyaallah. Baik, negara Indonesia. Kalau kita lihat sekarang, yang berhukum kepada hukum selain Allah, Indonesia menegakkan hukum selain Allah bukan? Ada sih. Negara Islam menegakkan hukum Allah sebagian besar bahkan. Cuma dikemas dengan kemasan yang berbeda. Ya, undang-undang dasarnya sebagian ya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, sebagian lagi berbeda. Kalau kita lihat Pancasila, apa ya Pak? Sila pertama, wah itu ada ujian nanti kalau masuk PNS. Aduh, ketuhanan yang Maha Esa, tauhid. Ya. Tanpa memandang ente Nasrani, Yahudi, ente harus meyakini itu. Ente Indonesia kan, ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. Disuruh jadi manusia yang adil dan beradab. I'dilu huwa aqrabu littaqwa, kata Allah surah Al-Maidah. Berbuat adillah, sungguh adil itu lebih dekat kepada takwa. Sesuai dengan Al-Quran? Sesuai. Persatuan Indonesia sesuai dengan Al-Quran kan? Kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, peganglah dengan tali Allah, ya. Peganglah kalian semua dengan apa? Tali Allah Subhanahu wa taala. Baik, mayoritas penduduk Indonesia muslim atau non-muslim? Muslim. Disuruh berpegang teguh dengan hablillah. Persatuan Indonesia. Keempat, panjang. Ada yang apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan permusyawaratan perwakilan. Sudah kalimat permusyawaratan perwakilan. Ya, kita disuruh suruh bermusyawarah, ya, kemudian kerakyatan dipimpin oleh hikmah dan kebijaksanaan, kita disuruh untuk lebih bijaksana dan sebagainya. Ya. Ada permusyawaratan yang Allah mengatakan wa amruhum syura bainahum, perkara hendaklah dimusyawarahkan. Banyak
banyak sekali dalil-dalil yang sesuai dengan Pancasila. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Asas 5 negara kita itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak? Sesuai. Lantas kenapa kita mengatakan Indonesia itu apa? Tauhid? Tidak, ikhwan. Adapun misalnya ada hukum-hukum yang tidak sesuai dengan sunnah, ya, tidak itu menjadikan bahwasanya Indonesia negara berbeda. Ya. Tidak bisa serta-merta menjadikan Indonesia itu sebagai negara apa? Oh, tidak bisa. Banyak sekali ya, hukum-hukum di Indonesia, undang-undang dasar Indonesia yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang mungkin hanya dikemas dengan bentuk undang-undang dasar. Maka jangan sampai salah paham. Indonesia negara tauhid. Saya lihat di YouTube ada orang-orang gitu, wah ada Ustadz Fulan yang menjelaskan tentang Indonesia negara tauhid atau bukan. Wah Ustadz ini nggak belajar apa segala macam. Ya lagi, aku nggak ngerti sejarah Indonesia makanya teman begitu. Ya, Indonesia bukan apa? Negara tauhid. Indonesia negara Muslim. Ya, yang mana kita beribadah di sini kita aman, kita sholat kita aman. Ya, tidak ada yang musik, tidak ada yang ganggu dan lain sebagainya. Kita beribadah pun nyaman, ya. Tidak ada yang musik, kita dibebaskan. Lantas atas dasar apa engkau mengatakan Indonesia negara tauhid? Oleh sebab itu harus belajar, ya. Jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah ini. Ini masalah akidah, harus ngerti. Ya. Bahaya kalau nggak ngerti. Ya syirik kafir itu bahaya itu. Bahaya nggak boleh. Kemudian Syekh berkata, ya, adapun dalil bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi tauhid, ya. Anzal yaitu wa dalil qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, la ikraha fid din, artinya tidak ada paksaan dalam agama, qad tabayyana rusydu minal ghayy, dan telah jelas ya petunjuk daripada kesesatan. Faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah, barang siapa yang kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan pegangan yang kuat. Nah, ini adalah dalil bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar berpegang teguh kepada tauhid, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi taghut. Sampai sini sudah ngerti ya apa pengertian tauhid dan macam-macamnya, ya, Pak? Jangan sampai salah paham. Insyaallah di sini kita bukan hanya jawab. Kita kupas tuntas insyaallah. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, ya. Wa fil hadits, ya, dalam sebuah hadis, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam", ya. Pokok dari setiap perkara adalah al-Islam. Wa amuduhu salat, adapun tiangnya adalah salat. Wadir sanamihi al-jihad, ya, wadir sanamihi al-jihad fi sabilillah, dan adapun ya yang pelindungnya adalah jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh menjelaskan bahwasanya, ya, Islam itu adalah tiangnya apa? Salat, ya. Seseorang yang beragama Islam itu tiangnya apa? Salat. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat. Oleh sebab itu dalam sebuah hadis disebutkan, ya, orang yang meninggalkan sholat, kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya, ya, dalam sebagian hadis disebutkan Nabi SAW bersabda, ya, al-aqdu bainana wa bainahum as-salat, perjanjian antara kami dan mereka itu kaum kafir adalah salat. Faman tarakaha faqad kafar, barang siapa meninggalkan salat faqad kafar, maka dia telah kufur. Ya, di sini para ulama merinci. Ada yang mengatakan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, malas-malasan, maka dia telah kepada tahap kekufuran. Bagi sebagian lain berkata, apabila dia sampai kepada tahap mengingkari bahwasannya salat itu wajib, maka baru sampai kepada kekufuran. Yang di sini perincian para ulama. Akan tapi sebagai bentuk kehati-hatian kita adalah kita tetap harus, ya, melaksanakan apa? Salat. Yang mana salat, ya, itu sebagai tiang agama. Ketika seseorang baik sholatnya, maka tentulah baik apa? Agamanya. Awal ma yuhasabu bil 'abdu apa? As-shalah. Hal yang pertama yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala
apa itu? Salat. Ketika baik salatnya maka baik adalah sa'ir amali, maka baik seluruh amalannya. Ketika tidak baik salatnya maka tidak baik juga apa seluruh amalannya. Antum punya 1 miliar, ya antum sedekah salat. Berapa itu? Oleh sebab itu kata Nabi SAW dalam sebuah hadis ini, wa amudu as-salat, yaitu tiang dari Islam itu adalah apa? Adalah salat. Baik. Kemudian Syekh berkata, Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Dengan ini alhamdulillah kita telah menyelesaikan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, ya. Apa namanya? Insyaallah dalam beberapa pertemuan ini. Lumayan ya, sekitar 10 pertemuan kita menyelesaikan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Baik, barakallahu fikum. Ya, sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan daripada ikhwan semua. Fadhil. Fikih salat, kita bahas tauhid masuk fikih salat ini. Oh iya, salat. Oh iya, kan ada salat dan fikih salat. Insyaallah, fadhil Syekh. Safar jamak qasar. Nah. Ya. Jamak itu adalah menggabungkan, qasar itu adalah memendekkan. Mafhum ikhwan? Jamak itu menggabungkan, qasar itu memendekkan. Adapun jamak itu tidak harus pada saat safar. Ada keadaan-keadaan yang boleh menjamak dan menggabungkan 2 sholat. Adapun qasar itu hanya khusus ketika apa? Safar. Apa itu qasar? Memendekkan sholat. Nah, berlaku setiap hari. Misalnya antum sebagai pilot, antum safar terus kan? Ya antum qasar terus. Kenapa sih? Apa sih? Ya, itu kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah senang kemudahannya apa? Diambil. Antum menjadi pilot. Hari ini jam sekian antum safar ke Maroke misalnya. Kemudian antum safar lagi ke Palu, antum safar lagi ke sini. Dalam 1 hari itu 3 kali safar misalnya. Antum qasar terus. Besok safar lagi, qasar terus. Ya sudah, enggak mas? Ada masalah. Pengerjaannya, ya apakah qasar itu harus jamak? Ya ini ada perincian para ulama. Ya. Allah akan bisawab, ya setelahnya tidak harus jamak. Tapi afdalnya apa dijamak? Kenapa? Hikmah disyaratkan qasar agar supaya seseorang yang safar itu bisa menyelesaikan apa? Hajatnya. Jadi kalau misalnya itu sholat 2 rakaat, kemudian sholat lagi 2 rakaat, apa fungsinya? Ya, Allah menjadikan satu waktu agar supaya kita dapat menyelesaikan hajat kita dalam kondisi safar. Fungsinya. Ada pertanyaan Pak? Masya Allah. Mafhum semua ya? Ini antara paham dan tidak paham. Silakan. Barakallahu fiik ya. Pada saat dia koma? Talqin. Oh, koma. Ayo talqin ya. Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan pertanyaan pertama, ya, bagaimana dengan hukum Allah? Ya. Contohnya misalnya seorang pencuri, ya kemudian hukumnya apa? Potong tangan. Sekarang di Indonesia potong tangan enggak? Terus negara Togut? Enggak. Memang ada sebagian hukum di Indonesia ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Tapi kebanyakan hukumnya sesuai dengan hukum Islam. Oleh sebab itu tidak bisa kita katakan Indonesia sebagai apa? Togut. Apalagi dasar negaranya itu sesuai dengan apa? Islam. Apa misalnya? Ya.
Kalau Aceh, ya Aceh memang sebagian ya mereka menegakkan hukum Islam. Tapi di Indonesia pada umumnya untuk masalah hudud itu masalah jinayah, masalah kriminalitas. Ya, itu sulit untuk menegakkan hukum Islam. Sulit untuk menegakkan hukum Islam. Tapi mayoritas misalnya perbankan, kemudian dan lain sebagainya, ya itu ada juga hukum-hukum Islam. Ya, kemudian sosial dan lain sebagainya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Ya, jadi tidak bisa serta merta kita katakan bahwasanya sebagian hukum ya tidak sesuai dengan agama Islam. Ya, kemudian kita katakan ini adalah negara atau tidak bisa kita katakan apa demikian. Jadi Islam itu bukan negara Indonesia itu bukan negara apa? Bukan negara tauhid. Satu lagi tadi apa? Yang koma. Ya. Ketika seseorang koma, ya, maka disunahkan untuk mentalkinnya. Talkinnya adalah kita disunahkan untuk ya mentalkinnya terus menerus. Akan tapi kita lihat keadaannya. Ya. Jangan antum cepat-cepat. Contoh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang yang lagi koma ini itu kan butuh berpikir. Ya, dia butuh untuk mengikuti apa yang kita ucapkan. La ilaha illallah. Pelan-pelan, la ilaha illallah. Pelan-pelan agar supaya bisa mengikuti. Ya. Sebagian orang apa? Cepat-cepat, Bapak ucapkan la ilaha illallah. Emang gampang kan gitu, ya kan? Susah. Ketika sakaratul maut susah. Ya. Nyawa di ujung tanduk susah sekali. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, tasawwal jannah." Barang siapa yang akhir perkataannya adalah ucapan la ilaha illallah, apa ganjarannya? Masuk surga. Maka caranya adalah ucapkan la ilaha illallah, talqinkan pelan-pelan. Habis itu berhentinya. Kemudian talqinkan lagi pelan-pelan. Ya. Talqinkan lagi pelan-pelan sambil dilihat pergerakan apa namanya? Pergerakan bibirnya. Ketika kita rasa dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah sudah. Enggak usah lagi terus ya. Enggak usah terus apa namanya ditalqinkan. Gitu ya. Jadi caranya bukan artinya terus menerus ya. Kemudian kita cepat-cepat dan sebagainya, itu adalah keliru. Enggak boleh ya. Enggak boleh kenapa ya? Percuma. Semuanya juga enggak bisa apa? Ikutin. Boleh? Semuanya bisa ada pertanyaan ya? Saya? Lah, ya Syekh. Kenapa tahu betul? Hormat itu nyembah atau tidak? Tidak. Tidak. Kita nggak memberikan isyarat hormat. Ya. Kecuali antum tunduk gitu, rukuk dan sujud. Nah, itu nyembah. Itu nggak boleh. Itu kalau hormat biasa hormat. Ya. Tidak termasuk taubat. Ya. Tidak termasuk taubat. Hormat bendera taubat. Ya. Sedangkan kalau kita tarik permasalahannya, yang taubat bisa hormat benderanya atau bendera gitu. Ya. Kalau kita katakan benderanya, apakah benderanya ridho ketika dia disembah? Kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu. Jadi pertanyaannya bukan apakah dia tahu atau tidak. Ini termasuk perbuatan syirik atau enggak? Nah itu. Nah, paham ya? Nah, oke. Okay? Ya. Sekarang kalau kita mengatakan bendera itu tauhid atau pohon, misalnya contoh pohon itu tauhid misalnya. Sekarang pemahaman seseorang yang disembah dan dia ridho. Seseorang yang menyuruh untuk beribadah kepadanya, ya, apakah dia menyuruh kepadanya? Tidak. Seseorang yang mengetahui ilmu gaib, apakah dia mengetahui ilmu gaib? Tidak. Benar mati. Ya. Pertanyaannya, apakah itu perbuatan syirik atau tidak? Ya. Adapun di sini, misalnya ma'bud, ya patung apa segala macam, ya tauhid memang secara umum. Ya, artinya apa? Ya, pokoknya seluruh sesembahan selain Allah, ya itu secara umum memang dikatakan tauhid. Ya, akan tetapi bukan ruusnya, bukan apa namanya, bukan kepalanya. Jadi itu perbuatan kalau misalnya kita menyembah ke patung, ya perbuatan syirik. Ya, lebih tepatnya sebenarnya apakah itu perbuatan syirik atau tidak, begitu ya. Baik. Dan hormat bendera, ya itu bukan sebagai bentuk apa namanya menyembah, akan tapi hanya bentuk apa?
budaya yang misalnya di Jepang itu, kalau mereka ketemu saling ruku gitu, apakah itu termasuk ke dalam diharamkan atau Diharamkan. karena itu budaya gitu? Ya, diharamkan. Kita ruku, ya, kemudian sujud, itu diharamkan. Kalau sampai ada tahap pengagungan, kita ruku sampai tahap pengagungan, maka itu termasuk syirik. Walaupun kebiasaan antar ketemu saling hanya sebagai penghormatan bagi mereka. Kalau penghormatan saja hukumnya diharamkan. Hukumnya apa? Diharamkan. Ya, antum agar supaya biar bapak-bapak misalnya kan, biar belum bapak-bapak tua orang Jawa biasanya, agar supaya tidak kejauh ya antum gini aja. Agar biasanya kan tundukkan gini, biasanya gini. Karena itu termasuk apa? Intinya perbuatan ruku dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sulit. Memang sulit. Ya saya ada cerita ya, dari jamaah ya. Insyaallah ya. Dia pernah bertemu dengan Raja Johor kan. Insyaallah. Ketika dia bertemu itu dia apa ya? Harus betul-betul ruku. Rukunya betul-betul ruku gini. Kemudian kita nggak boleh narik tangannya. Ya. Kalau kita narik tangannya habis kita sama tentara di belakang. Gitu. Jadi kita harus misalnya tangan kita buka begini, kemudian raja itu mengambil dan tangan kita harus ditarik. Kalau raja itu nggak tarik, kita nggak boleh tarik. Jadi kita harus betul-betul ruku, betul-betul menundukkan. Kalau diperintahkan sujud. Nah ini adalah apa? Kebiasaan yang salah. Ruku dan sujud hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini udah masuk golongan togut juga. Kalau dia ridho, nah, kalau dia ridho disembah seperti itu, maka bukan togut lagi, rukusnya, roisnya, ketuhanan. Ya. Nah, maka bahaya itu. Ini kalau antum dalam pemahaman akidah ini ya, kalau ada sampai ada kayak seperti itu, ya pandai-pandai lah. Kalau antum kerja di pemerintahan atau apa, ya, pandai-pandai antum sudah tahu akidah. Ya. Antum harus bisa memilih-milih mana yang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mana yang dibolehkan untuk makhluk. Ya. Harus bisa lah memilah-milih. Ya. Kalau masalah tadi seperti hormat atau segala macam, tidak masalah, itu bukan bentuk penyembahan. Ya, bukan bentuk penyembahan. Ya, kalau misalnya antum menyembah bendera, antum sujud ruku bendera, itu nggak boleh. Ada untuk kesehatan. Kalau orang mendengar ini kesehatan di melaksanakan sujud untuk oksigen cepat sampai ke otak. Kayaknya ada salah. Maksudnya nggak ada benda yang diajukan seperti itu. Ya, dia sujud karena apa? Karena pengen sembuh penyakit kan? Nggak ada masalah. Seperti halnya antum sakit perut kemudian antum guling-guling sujud itu nggak ada masalah. Ya, bukan termasuk apa? Perbuatan yang haram atau perbuatan syirik. Kecuali kalau memang ada sesuatu di depan, ya yang mana membuat antum sujud, sesuatu ya di depan antum atau sesuatu di hadapan antum yang menjadikan antum ruku dan sujud misalnya, ya, karena penghormatan atau karena gaya ada dan sebagainya. Maka kalau hanya sekedar penghormatan itu diharamkan. Tapi kalau sampai pada tahap pengagungan, bahwasanya sesuatu di depan saya diagung dan patut kita rukui atau kita sujudi itu misalnya, maka itu sampai kepada tahap apa? Syirik. Kenapa? Karena ruku dan sujud itu hanya ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang kita terima pada orang yang mengetahui yang baik dan jelek itu tadi. Karena kasusnya itu, ini orang ini kadang didatangi sama orang mencari badan hilang dan kemudian dari dia mungkin melakukan macam-macam puasa.
pertama, ya, untuk berimam dengan orang yang mengaku dengan ilmu gaib, ya, maka apabila kita betul-betul meyakini bahwasanya orang itu mengaku dengan ilmu gaib, maka kita berimam di belakang orang yang fasik, maka itu tidak sah. Sebab memang katakan apa tidak sah. Cari imam yang lain. Ya, maka kalau memang betul-betul dia mengaku dan saya mengakui ilmu gaib, saya tahu kejadian yang akan terjadi di kemudian hari dan sebagainya, dan kita mendengar hal itu, ya, maka itu bisa sampai pada tahap kekufuran. Jadi dikatakan sebagai apa? Dukun. Ya, maka nggak boleh ya berimam di belakang orang yang melakukan apa? Kekufuran. Bedanya kalau kita nggak tahu ya, kalau kita nggak tahu maka kita bawa atau zimmah, ya kita berlepas dari hukumnya, gitu ya. Nah, maka nggak boleh. Kita cari masjid yang lain, kemudian imam kepada masjid yang imam di masjid yang lain. Terakhir terkait yang kedua, yang Ustadz yang mengatakan serupa, ya bahwasannya, nah saya belum tahu ini apa beritanya ini. Saya malas melihat beritanya karena kontroversi terus, malas saja lihat beritanya. Ya. Gimana itu Pak? Saya nggak mau buka, saya nggak mau apa namanya, ibaratnya melihat secara detail itu apa yang dikatakan oleh beliau gitu. Dia mengatakan, seorang itu mengatakan, jadi gini, ada orang Kristen itu menyampaikan ayat di Bible, ada Allah. Isa itu anak Allah, dia orang Kristen itu memang Isa anak Allah. Kemudian dia tanya ke diri lain, Oke. di Quran ada nggak yang serupa seperti ini? Oke. Kemudian apa itu saat itu akan menyebut di surat Maryam ayat 30 serupa. Surat Maryam ayat 30. Kita tengok. Saya lupa surat Maryam 30. Kita tengok ayatnya. Nah, bisa kita mengatakan kita belajar. Surat Maryam 30. Maka qala inni Abdullah. Ya. Dia mengatakan ayat ini serupa. Dia nggak menyebutkan Abdullahnya di Hah? yang disebutkan. Yang disebutkan. Disebutkannya putusan Allah. Pertanyaannya apakah ini ulah masuk? Oke. Ya. Nah, ayatnya antum tahu artinya? Qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Maknanya bagus. Qala inni, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Wa atani al-kitab, dan telah diturunkan kepadaku kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah menjadikanku seorang nabi. Atas apa ayat ini yang menjadikan bahwasannya Nabi Isa adalah anak Allah? Tidak ada. Ya. Bahkan dalam ayat 35 ayat terusannya Allah berfirman, Nabi Isa berkata, di sini kan percakapan Nabi Isa. Ya. Maka lillahi ayyattakhidha min walad subhanahu. Allah berfirman, tidaklah bagi Allah Subhanahu wa taala ayyattakhidha min walad. Ya, tidaklah bagi Allah Subhanahu wa taala seorang anak. Ya, subhana, maha suci bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau dalam tahsin itu, kalau antum sekolah sama syekh itu dalam tahsin, ketika kita membaca ayat ini, ya, kalimat ini misalnya tadi seperti maka lillahi ayyattakhidha min walad, berhenti. Ini wakaf tam, wakaf sempurna. Kemudian kalimat subhana harus digedekan. Subhana. Tujuannya apa? Tidak mungkin Allah itu mempunyai anak. Maha suci Allah yang maha suci Allah bagi mereka yang mengatakan Allah itu memiliki anak. Maka ketika antum sekolah nama syekh itu ya, kalau antum belajar Al-Quran itu, ini wakaf tam, antum harus berhenti di situ. Maka lillahi ayyattakhidha min walad. Subhanah, gitu ya. Tujuannya apa dinaikkan adanya dan kalimat subhanah? Agar supaya ada terwujud bentuk pengakuan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya Allah itu tidak memiliki anak. Lantas ayat mana yang mengatakan Allah itu memiliki anak? Nah,
Tidak ada satupun di Al-Quran bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengatakan bahwasanya Allah itu apa memiliki anak. Adapun ayat 30 ya, itu jelas qala inni abdullah, sesungguhnya itu adalah hamba Allah. Kemudian di ayat 35 Allah mengatakan ma kana lillahi an yattakhidha min walad. Tidak mungkin bagi Allah menjadikan seseorang itu apa? Anak. Subhanallah, maha suci bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maha suci bagi Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang mengatakan Allah itu memiliki anak. Itu setelah Allah menceritakan tentang Nabi Isa. Baru Allah mengatakan demikian di ayat 35. Mungkin ustaznya kurang membaca sampai ayat 35, ya, dipotong ayat 30 gitu. Karena kalau dia baca sampai akhir dia akan mengetahui maknanya. Kalau kita kalau demikian, ya ustaz yang demikian, dia mungkin keliru, mungkin dia salah, ya. Maka diingatkan dengan cara yang baik. Kalau dia tidak mau diingatkan, kalau memang betul, ya, apa yang kita katakan tadi dia berkata demikian, jujur anak nggak buka gitu. Berita itu lewat di HP ada, itu mana nggak buka, males anak. Ya, males anak, karena nggak buka. Nah, kalau seandainya, ya, Ustaz itu berkata demikian, kemudian dia sudah diingatkan dan dia tidak mau diingatkan, malah membela diri misalnya, maka tinggalkan. Maka apa? Tinggalkan. Kalau misalnya dia jatuh pada kesalahan kemudian diingatkan dan dia rujuk, ada masalah. Ya namanya manusia, ada salahnya dan benarnya. Manusia itu tidak benar menurut Nabi aja jangan salah, apalagi kita. Nabi maksum, ya. Kalau salah itu diampuni, apalagi kita. Ya. Kita salah, ya tobat yang diampuni, betul lagi. Jadi itu tadi, ya, manusia tempatnya salah. Ya. Oleh sebab itu harus diingatkan. Tapi kalau dia tidak mau diingatkan, maka tinggalkan. Karena apa? Ini sangkut pautnya adalah masalah tauhid. Masalah tauhid. Masalah tauhid, masalah asas, masalah inti. Kita hidup di dunia itu dengan apa? Tauhid. Kita mati bekalnya apa? Tauhid. Ya. Bahkan Allah mengatakan, sering kita sebutkan ayatnya, orang yang berlaku syirik, orang yang mengatakan Allah itu anak dan lain sebagainya, Allah mempunyai anak dan lain sebagainya, maka orang itu tergolong kepada kaum yang berlaku syirik dan masuk kepada neraka. Ya, kita nggak mau masuk neraka. Sekarang kalau ada ustaz yang mengatakan demikian, nggak boleh kita ikuti. Bisa dikatakan sebagai ulama su, jelas, karena sudah ranahnya apa? Tauhid, akidah. Kalau dalam masalah fikih, nah ini fikih nih, fikih kita masih bisa, ya, ulama boleh beristihad. Oke, ada satu dua pendapat tidak masalah. Masalah fikih, amaliyah, beramal, cara jual beli, kemudian ya cara sholat, mungkin cara wudhu, kan banyak hadisnya dan lain sebagainya. Kemudian memunculkan hukum, ya ada yang berbeda, ada yang wudhunya seperti ini, ada yang wudhunya seperti ini, macam-macam, ya banyak cara. Nah itu ada namanya istihad. Boleh dalam masalah fikih beristihad, tapi dalam masalah akidah, lah, tidak boleh beristihad dalam masalah akidah. Dalam masalah kita jelas, apalagi ini jelas sekali masalah Nabi Isa. Ya. Allah telah berkata, ya. Allah berfirman demikian. Kemudian banyak sekali ayatnya. Gitu. Gak perlu kita berpikir keras gitu ya untuk memahami itu, gak perlu. Ketika kita mengetahui, ya, hal tersebut, kemudian dia mengatakan atau bahkan membela diri dan sebagainya, ya, orang awam insya Allah sudah tahu lah. Ya artinya ketika dia sudah memiliki akidah yang benar, kemudian dia melihat bagaimana tanggapannya, bagaimana cara dia membela dirinya, ya, apakah masuk akal atau tidak. Kalau tidak masuk akal, tinggalkan. Bahaya kok. Dalam masalah akidah berani seperti itu, apalagi dalam masalah fikih. Ya, kita ngambil yang ini aja lah, yang jelas-jelas saja. Ya, yang jelas-jelas saja. Apa Mesir? Siapa? Ada pertanyaan kan? Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kitab Al-Usul Al-Thalatha. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke kitab yang selanjutnya, kitab Qawaid Al-Arba', yaitu 4 kaidah. Ya, 4 kaidah dalam masalah tauhid. Kaidah apa? Karya Syekh
insyaallah akan belajarnya akan dibagikan oleh admin insyaallah DKM. Soalnya kita masuk ke kitab yang baru. Jadi anak harapkan ya teman-teman bisa memiliki kitabnya. Ya kalau yang pandai bahasa Arab ya bagi kita yang berbahasa Arab, ya, nanti kita terjemahkan. Ya, tapi kalau yang belum bisa bahasa Arab, pakai kitab terjemahan tidak masalah. Nanti insyaallah dalam Qaidul Arba'ah ini kita akan jelaskan per kaidah, kita pahami kaidahnya, kemudian kita jelaskan, kemudian masuk lagi ke kaidah yang kedua, kita pahami, kemudian kita jelaskan. Seperti itu insyaallah kita kita. Baik, barakallahu fikum. Tidak ada pertanyaan, Pak? Baik. Fadhal. Ustaz, kalau mengheningkan cipta itu boleh nggak Ustaz? Mengheningkan cipta. Kan menunduk untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan di katanya. Baik. Dalam upacara. Mengheningkan cipta ada unsur ubudiyahnya nggak? Ada unsur peribadatannya? Mengheningkan saja kan? Kayak menunduk gitu kan? Habis itu Hormatan. kayak Penghormatan. ya. Baik, insyaallah tidak ada masalah kalau masih mengheningkan cipta. Ya. Mengheningkan cipta itu ya, hanya sekedar mengingat aja kan, mengingat jasa seperti itu kan, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Cuma kalau memang ada musik-musiknya ya itu pembahasan yang lain lagi. Ya, pembahasan huruf. Ya. Ada pun hanya sekedar mengingatkan, seperti antum tidur antum ingat kakek antum sebagai pahlawan itu kan juga mengingat cipta, ya kan? Ya antum tidur gitu kan, lalu kakek saya dulu yang berjuang di sini dan di situ misalnya, atau antum ke Jawa yang ada tempat perjuangan para pahlawan, antum misalnya ke suatu tempat yang penuh dengan sejarah, kemudian antum lihat, antum menandingkan perjuangan kakek saya dulu di sini, kemudian perjuangan di sini, mati-matian dan lain sebagainya, itu masuk mengingat cipta kan? Nah itu tidak ada masalah. Ya, sama halnya seperti ini, sama seperti ibaratnya sekedar ya menunduk mengingat perjuangan para pahlawan. Adapun musik dan nyanyiannya, nah itu masalah yang berbeda. Ya. Kalau nyanyian, ya kalau nyanyian itu kalau tidak ada unsur hal-hal yang misalnya mengajak orang kepada persinahan, kemudian hal-hal nyanyian yang berbau kepada kemudorotan, kemudian yang cinta-cintaan dan lain sebagainya, ya itu tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau musik mutlak haram. Ya itu jatuhnya kepada kemaksiatan. Ya, jatuh kepada kemaksiatan. Kalau yang harus begitu ya sudah. Habis itu tobat aja. Ya, karena mendengarkan musik gitu ya, bukan karena bahwa menginginkan cipta. Barakallahu fiikum. Maka masyaallah. Saya akhir insyaallah. Menjual ayat Allah dengan murah. Ya banyak. Ya, misalnya contoh, ya, seorang qori, ya, bisa jadi seorang qori, kemudian dia membaca Al-Quran, kemudian dia dibayar. Ya, dia membaca Al-Quran itu dengan tujuan dia dibayar, bisa jadi satu. Yang kedua adalah, ya dia berhukum. Ya, ketika ada seorang yang menanyakan suatu hukum, kemudian dia membawakan ayat Allah Subhanahu Wa Taala untuk membenarkan argumen orang yang bertanya tadi misalnya. Ya. Dia sudah tahu ini pemahaman keliru, tapi agar supaya orang yang mendengarkan ini tadi pro dengan dia, gitu ya. Akhirnya apa? Ya dikemas dan sebagainya. Ya, sehingga nampaknya sesuai. Sesuai. Nah ini juga termasuk menjual ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan harga murah. Nah, ini nggak boleh. Ya. Nah, barakallahu fiik. Dan Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.